Hai guys. Hai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab 4 dari Growing Kids God's Way, yaitu Mandat ayah. yes, mandat ayah. Di bagian ini diawali dengan bagaimana di bab awal itu ya Bu Ade, apa? Sayang dong. Oh, sayang. Ya, kenapa mandat ayah itu penting gitu? Karena ada 3 tingkat hubungan dari ayah. Ya, yang pertama itu hubungan biologis. Seorang ayah yang menghamili istrinya atau bukan istrinya, maka dia bisa punya anak, tapi tarafnya hubungan biologis. Yang kedua adalah hubungan sebagai provider dan protektor. Ini yang sering sekali menjadi fokus untuk kehidupan banyak bapak-bapak gitu. Menjadi penyedia bagi keluarganya dan menjadi pelindung bagi keluarganya, itu suatu hal yang sangat mulia untuk dilakukan bapak-bapak. Tapi sayangnya kadang terjebak di memfokuskan untuk hanya melakukan itu saja dan tidak melakukan peran yang lain. Iya, dan itu juga belum jadi tingkat tertinggi dari seorang suami atau pria atau ayah gitu ya. Yaitu untuk menyediakan semua yang dibutuhkan keluarganya, itu ternyata baru tingkat nomor 2 gitu. Maksudnya belum tingkat tertinggi. Ada satu tingkat paling tinggi yang harus dilakukan oleh para ayah, yaitu tingkat ketiga itu membangun hubungan dengan membangun hubungan saling percaya, sehingga ayahnya percaya ke anaknya dan anaknya juga mempercayakan diri ke ayahnya. Katanya nanti hubungan akan berasa menjadi problem ketika anak sudah mulai masa pra-remaja. Karena di usia pra-remaja, di umur 13 tahun ke atas, relasi anak dengan ibunya itu tadinya dari kecil itu kuat banget, ibunya itu nomor 1 di hidupnya. Tapi begitu masuk usia pra-remaja, maka sebetulnya terjadi pergeseran. Ayahnya akan tampil ke depan dan ibunya sedikit mundur ke belakang sih. Ya, figur yang penting untuk anak di tumbuh kembang dia masa pra-remaja sampai tumbuh kembangnya itu adalah figur ayah. Dan kalau gagal membangun kepercayaan dan hubungan ini sejak awal, maka di fase itu kita akan mengalami banyak sekali masalah karena anak tidak mau mempercayakan diri pada ayah, dan anak sama ayahnya sudah nggak akur, sudah nggak deket gitu, sehingga ayahnya mau ngomong apa-apa juga anaknya nggak mau dengerin. Lalu bagaimana cara membangun hubungan antara ayah dengan anak? Ada 8 mandat ayah. Mandat seorang ayah. Ya, yang pertama apa Bu Adi? Seorang ayah itu memupuk identitas keluarga. Yes. Nah, seorang ayah memupuk identitas keluarga. Ya, benar. Yang dibangun atas dasar berpusat pada firman Tuhan, pada Kristus, dari keluarga yang berpusat pada Kristus. Iya, betul sekali. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah suami secara rutin menunjukkan kasih kepada istrinya. Ya, inilah yang penting juga. Ibu itu adalah VVIP-nya anak. Nah, kalau di konteks kami kemarin, kami coba tanya ke anaknya apakah dia tahu bahwa ayahnya itu sayang ke ibunya. Itu salah satu cara ngelihatnya adalah tanya aja ke anaknya, dia tahu nggak dan bisa jelasin nggak. Menurut Yosua, ayah sayang nggak sama ibu? Kalau sama Yosua kan ayah sayang, sama ibu ayah sayang nggak? Lebih sayang lagi sama ibu kan? Kok tahu dari mana? Nah, lalu berikutnya adalah kita harus punya waktu bersama dengan istri dengan mengkomunikasikan waktu itu ke anak. Karena kita sedang ada wabah COVID kemarin, kita juga nggak bisa keluar banyak keluar. Jadi yang dilakukan adalah saya sounding ke anak bahwa nanti setelah kamu tidur, ayah sama ibu mau ngobrol secara personal. Kami mau punya quality time berdua. Kami mau ngobrol berdua gitu. Nah, itu disoundingkan dan ya kami mencoba menjalankan pura-pura romantis pakai lilin, tapi lilin cap banteng. Tapi yang penting kami bisa ngobrol gitu, berdua, dan anak tahu. Termasuk hari ini juga kami keluar berdua dan ngomong ke anak bahwa ya kami butuh waktu ngobrol berdua, sehingga kami keluar sekalipun sambil belanja ya, tapi kita spend waktu untuk keluar. Berikutnya Bu Ade, nomor 3 adalah menghormati
Betul. Ada ruang pribadi anak, ada ruang publik, ada ruang personal, dan ada ruang private. Orang tua harus peka untuk melihat tanda-tanda ketika anak sudah mulai mau membuka jendela hatinya, karena ruang privat ini tidak bisa kita masuki kalau anaknya tidak membuka sendiri. Poin berikutnya adalah mandat ayah nomor 4, yaitu ayah menepati janji. Betul, ini juga yang sering kadang miss ya, kadang segampang itu bikin janji sama anak. Apalagi tipe-tipe seperti Anda itu ya Pak. Berikutnya nomor 5 adalah ayah memberi kesempatan untuk gagal. Kesempatan apa? Kebebasan ya? Kebebasan untuk gagal. Ya, jadi ini juga yang kadang susah gitu. Yang susah adalah ketika ngajarin sesuatu ke anak dan dia belum bisa, itu memberi kebebasan untuk gagal itu ya mengizinkan proses itu terjadi di hidupnya. Tapi kalau soal gagal juga tuh kan sebenarnya bukan cuma mandat ayah ya, tapi juga ibu. Ya. Artinya saya pribadi, aku dan maksud saya, aku tuh merasa sih memang kadang ya seringkali nggak kasih kesempatan gagal karena kita punya ekspektasi dia bisa nih mestinya, tapi kok gagal, dan kadang respon kita kan emosi gitu kan, tidak menerima kegagalan atau sebenarnya tidak menerima tidak mau menerima ekspektasi kita yang nggak terpenuhi itu loh. Seringkali gitu. Jadi akunya perfeksionis, Yosua jadi kayak kadang juga ikut perfeksionis gitu kan. Akhirnya ya belajar untuk melihat prosesnya dia gitu dan melihat usaha dia gitu, karena aku benar-benar belajar karena yaitu terakhir kali aku minta dia buat gambar ikutin tutorial gambar dan dia nggak bisa, maksudnya dia dia nyerah karena nggak sama. Jadi aku lihat yang penting dia mau selesaiin dulu yang ini, seapapun itu hasilnya aku akan terima gitu. Berikutnya adalah ayah yang adalah pendorong semangat. Ini cukup menarik karena sebelumnya dilakukan tapi tanpa sadar gitu. Ini dilakukan dengan kesadaran penuh, dan karena sadar penuh maka saya jadi ngawasi gitu. Yosua itu seharian tuh tak amati ini prestasinya apa gitu. Bahkan sekecil apapun prestasinya dan diapresiasi, dan biasanya diapresiasinya di waktu doa malam. Yang menarik adalah ekspresi anak itu lucu. itu bangga bangga gitu. Hari ini ada anak yang membantu ayah loh. Tadi waktu ayah butuh sendal, ayah kan sendalnya ada di depan. Ayah tuh udah berencana jalan nggak pakai sendal sampai depan untuk ngambil sendal. Ternyata ada anak yang berinisiatif mengambilkan ayah sendal. Namanya siapa? Yosua. Terus ada juga anak yang tadi bantu ayah beresin meja makan. Ada 2 orang. Sam. Iya, hari ini ayah bersyukur karena Sam bisa makan sendiri. Nah, yang bikin ayah lebih bersyukur lagi, Yosua mau bantuin Sam makan. Tadi bantuin nuangin. Oke, terus Yosua coba bantuin suapin Sam tuh tadi? Iya. Tapi nggak bisa, nggak apa-apa ya, tetap bersyukur Yosua udah berusaha. Terus adiknya digandeng dari lantai atas ke bawah gitu-gitu itu bagi saya, dan melihat anaknya itu jadi trenku setiap hari itu, jadi dia nyari-nyari nih. Iya, dan jadi terasa ini bedanya dia, jadi selalu ada kesempatan dia bantu tuh dia mau bantu gitu loh. Jadi, Bu, tadi aku udah bantu geserin jemuran loh karena hujan. Itu juga. Bu, tadi aku bantu matiin pompa air. Aku nggak terpikir kalau dia bakal lakukan itu, tapi ini Yosua. Berikutnya adalah ayah memeluk anak. Ini juga sering dilakukan, tapi setelah sesi kemarin kami jadi sengajakan setiap mau tidur ada sesi pelukan. Jadi adiknya datang peluk gantian gitu ya. Sebelum tidur. Nomor 8 adalah ayah jadi imam.
Ya, Jelas. ini ayah jadi imam ini kami coba lakukan dengan cara saya memimpin ibadah malam hari, dan beberapa kali sempat biasanya untuk nanti ayah khotbah, aku tuh denger itu. Jadi ngeras, bagi anakku aku khotbah, aku pendeta rumah, ayah tidak akan bisa menjalankan 8 itu kalau istrinya nggak dukung, nggak support. Iya. Gimana? Setuju. Istri yang mensupport tuh bagaimana caramu mensupport? Ya dalam semua hal ya. Yang pertama sebenarnya soal identitas keluarga itu ya yang pertama. Artinya kita mau keluarga yang seperti apa gitu loh. Visi misi keluarga itu sih yang mungkin perlu kita ini lagi diskusikan lagi. Terus ya itu ya bagian apresiasi itu kan perlu laporan dari juga. Kalau sekarang kan di rumah sih kamu bisa melihat, tapi waktu kamu kerja di pas BFH ya aku akan terus mengamati anak-anak gitu, apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu tindakan-tindakan terpuji. Jadi intelijennya harus kuat. Sama identitas itu aku belum menjalaninya sampai ditulis gitu loh, sampai value keluarga kita apa, kita tuh itu seperti apa gitu ya. Itu tuh yang mungkin perlu dideklarasikan dan ditulis kali ya. Iya, perlu kita emang apa ya, jadi pengingat gitu loh, sama kayak 2 loh batu. 8 mandat ayah ini harus dimengerti oleh suami dan istri, harus dipahami, harus disepakati, dan dilakukan secara konsisten. Apabila suami mungkin suatu saat gagal atau lupa, maka tugas istri adalah mengingatkan. Dan tugas istri juga mengkondisikan supaya ayah bisa menjalankan itu tadi, menjadi intelijen selama di rumah, mengamati betul nih ini dia lakuin apa nih, kebaikan apa, supaya nanti ayahnya punya materi untuk memberi apresiasi di malam hari. Sama sebetulnya karena COVID ini salah satu yang saya ucapkan syukur adalah kita jadi punya waktu ibadah keluarga yang lebih konsisten, jamnya lebih tepat, lebih konsisten karena kita nggak keluar gitu. Dan dari situ sebetulnya potensi besar sih bisa momen itu bisa jadi apresiasi, bisa menjadi momen untuk menyatakan kasih, menjadi momen menjadi imam, menjadi wah itu ya puji Tuhan. Intinya ini akan terus kita lakukan, dilanjutkan. Amin.